Hai, jumpa lagi dengan Masak Channel. Mungkin sebagian ada yang mengenal makanan ini. Ya, kalau orang Jawa namanya ini jenang grendul. Tapi bahan yang saya buat menggunakan ubi jalar. Nah, ini dia bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya. Untuk bahan lengkapnya bisa dilihat di deskripsi ya. Yuk, langsung kita lihat cara mengolahnya. Pertama-tama kita haluskan dulu ubi jalarnya, cukup menggunakan garpu ini. Tidak perlu terlalu halus karena saya ingin masih ada tekstur dari ubi jalarnya. Tambahkan sedikit garam untuk menambah rasa gurih pada ubi jalar. Nah, untuk memastikan ini semua tercampur rata, maka saya menggunakan tangan ya, tapi tangan saya sudah dicuci. Nah, tahap selanjutnya kita masukkan juga tepung ketannya. Saya menggunakan hampir sama dengan takaran dari ubi jalar ini, agar nanti hasilnya itu benar-benar kenyal ya. Aduk kembali agar campurannya ini semakin merata. Setelah tercampur rata, maka kita mulai membentuk bola-bola. Mengenai ukuran dari bola-bola ini terserah kalian ya. Kalau suka yang besar, silakan dibuat menjadi ukuran yang lebih besar. Saya menggunakan yang seukuran kelereng saja. Nah, ini dia hasil bulatannya. Selanjutnya bulatan ini akan kita rebus ke dalam air mendidih yang sudah saya siapkan sebelumnya. Tambahkan sedikit minyak goreng untuk mencegah bola-bola ini menempel satu sama lain. Berikan juga sedikit air kapur sirih untuk mencegah bola-bola ini retak. Jika kalian tidak memiliki air kapur sirih, kalian bisa tidak menggunakannya. Kalian skip saja ya. Biarkan hingga bola-bola ini mengapung. Itu pertanda bola-bolanya sudah matang. Nah, ini dia bola-bolanya sudah mulai mengapung, maka ini tandanya bola-bolanya ini sudah matang. Bisa kita pindah ke wadah yang lain. Nah, ini terlihat ya, bola-bolanya tidak ada yang menempel dan bentuknya kokoh ya, tidak ada yang pecah. Langkah selanjutnya kita buang airnya yang tadi itu, lalu kita ganti dengan air yang baru. Lalu kita masukkan juga gula merahnya ini. Untuk takaran airnya terserah kita ya, sesuai dengan jumlah bola-bolanya ini. Yang penting bola-bolanya ini tenggelam dan nanti bisa disiram dengan kuahnya ini. Lalu tambahkan gula pasir sesuai selera. Lalu siapkan air untuk melarutkan beberapa sendok dari tepung ketan yang akan kita gunakan sebagai pengental pada larutan gula merahnya ini. Kita bisa melarutkan tepung ketan ini di awal sebelum airnya kita didihkan. Saya menggunakan 3 sendok makan tepung ketan untuk dilarutkan. Jika menggunakan teknik yang seperti ini, yaitu di waktu terakhir setelah mendidih, maka proses mengaduknya ini harus dilakukan secara cepat agar nanti tidak ada yang menggumpal. Nah, saya ini terlambat untuk mengaduknya, jadi masih ada sedikit yang menggumpal. Tapi tidak apa-apa, nanti bisa kita saring lalu kita haluskan dengan menggunakan saringan itu.
Nah, langkah selanjutnya kita masukkan bola-bola yang sudah kita rebus tadi ke dalam larutan gula ini. Kita mengaduknya pelan saja ya. Jangan lupa untuk menambahkan sedikit garam agar ada juga sedikit rasa gurih pada larutan gula ini. Nah, larutan gulanya ini sudah saya saring, jadi bentuknya sudah tidak terlalu banyak lagi gumpalan-gumpalannya. Nah, ini sudah matang ya, jadi kita bisa matikan kompornya. Untuk selanjutnya kita memasak santannya. Rebus kurang lebih setengah gelas air, lalu kita masukkan santan instannya, lalu kita aduk-aduk perlahan, tambahkan dengan garam, lalu juga kita tambahkan dengan larutan maizena agar menjadi sedikit kental. Pada proses membuat santan ini akan lebih wangi jika ditambahkan dengan daun pandan, tapi karena saya tidak memiliki daun pandan, jadi saya tidak menggunakannya kali ini. Nah, santan sudah siap, jadi kita siap sajikan. Nah, ini dia jenang grendol ubi jalarnya sudah siap dan kita siram dengan santannya. Nah, ini jenang grendol dari ubi jalar sudah kita buat kali ini. Rasanya sangat enak karena perpaduan dari rasa manis dan gurih, juga rasa kenyal dan tekstur lembut dari ubi jalarnya. Silakan kalian coba di rumah, jangan lupa like dan subscribe maupun komen agar saya semangat lagi untuk membuat konten. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.